Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk menghangatkan suasana, coba kita tepuk semangat dulu, biar semangat pelajarannya. Tepuk semangat. Sebelum kita menginjak kepada materi, terlebih dahulu kita akan berdoa. Berdoa dipimpin oleh PKM. Dipersilakan. Berdoa mulai. Alhamdulillah, barusan kita sudah mulai membaca doa belajar. Nah, nanti Bapak sebelum mengabsen kepada kalian supaya kita lebih semangat, coba kita bernyanyi lagu nasional Indonesia Raya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anakku sekalian, coba dibuka buku paketnya, tiap kelompok buka. Buka, ya. Nah, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya, yang disebutkan namanya ajukan tangan. Pertama, Aditya, Agil Aditya Firmansyah, Alisa Khaira, sekolah Alfia, Chandra, Delta, Denis, Dimas, Gali, Galuh, Gilang, Ilham, Kamal, Khairat, Muhammad Gian Nasrullah, Muhammad Nur Fadilah, Nelly, Nita, Putri, Ramta, Red
Sigit, Silpa, Pika, Wildan, Zaida, Salsabila. Nah, berarti yang kita sekolah berapa orang? Kemana sakit? Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih ingat? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Husna, yaitu tentang apa? Melafalkan itu apa namanya? Melafalkan apa? Membaca kalimat apa? Satu, dua, tiga. Ada lagi. Satu, Allah. Dua, tiga. As-Sami. Masih ingat Allah artinya apa? Allah Maha Al-Alim. As-Sami. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Masih ingat pelajaran yang kemarin. Nah, untuk sekarang Bapak akan menerangkan masih seputar tentang Asmaul Husna, tetapi sekarang itu adalah tentang meyakini Asmaul Husna, sifat Al-Wahhab, sifat Al-Alim, dan sifat As-Sami. Nah, coba dibuka catatannya. Namun terlebih dahulu Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Coba perhatikan. Nah, di sini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Dengarkan. Ya, yang pertama, melalui pengamatan gambar siswa dapat menyebutkan makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami dengan tepat. Tadi kita kan sudah makna Asmaul Husna Al-Wahhab teh Allah Maha Al-Alim, Allah Maha As-Sami, Allah Maha. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat membuktikan makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi kita mengaplikasikan, mengamalkan sifat Al-Wahhab itu. Kita memberi, berarti kita harus suka apa? Memberi dengan bersedekah. Terus Al-Alim Allah Maha mengetahui, berarti kita harus rajin menuntut ilmu. As-Sami Allah Maha mendengar. Awas, kita tidak boleh berbisik-bisik pada orang lain karena Allah mendengar terhadap bisikan kita. Nah, terus yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat menampilkan contoh perilaku terpuji dari makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi kita harus mempraktekkan. Nah, mempraktekannya kita harus rajin bersedekah, kita harus rajin menuntut ilmu, dan kita harus rajin mendengarkan apa? Mendengarkan hal-hal yang baik. Yang selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah meyakini Allah Maha Pemberi, mengetahui, mendengar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah dengan benar. Yang terakhir, menyetujui adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi, Maha Mengetahui, dan Maha Mendengar dengan mantap. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, coba jawab oleh kalian. Masih ingatkah tentang Asmaul Husna? Masih. Ada berapa jumlahnya? 99. Apa arti dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nah, di sini kita akan menggali, menerangkan, meyakini sifat Asmaul Husna dari jumlah 99 yang diambil 3 sifat. Sifat apa saja? Mari kita simak bersama-sama ya. Coba lihat buku catatannya, lihat ya. Nah, A. Asmaul Husna Al-Wahhab. 1. Meyakini Asmaul Husna Al-Wahhab. Nah, jadi bahasanya meyakini. Kalau meyakini berarti dengan apa meyakininya? Dengan apa?
Sini ada. Berikut ini merupakan cara meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi kepada makhluknya. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi. Di sini ada 5 poin. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu sifat Al-Wahhab. Yang ke-1, Allah Subhanahu wa taala suka memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa ada imbalan sedikit pun. Coba. Kita diberi oleh Allah apa saja? Banyak. Coba contoh pemberian Allah dari anggota badan kita apa? Intinya anggota badan kita dengan sempurna. Nah, ini adalah contoh apa ini? Contoh apa badan kita? Contoh apa? Pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada semua makhluknya dengan ikhlas. Coba, apakah Allah meminta imbalan kepada kita? Tidak. Terkadang kita itu suka ada implik-implik dalam hati. Kalau kita memberikan sesuatu itu harus apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Tidak mengharapkan sesuatu kecuali mengharapkan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah memberikan imbalan, memberikan sedekah? Pernah? Pernah. Berupa apa? Kotak amal. Betul. Apakah ikhlas tidak? Tidak mengharapkan sesuatu? Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala suka memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Pernahkah Allah meminta kepada kita? Pernahkah Allah menyuruh kepada kita? Tidak, ya. Tidak diperintah, tidak disuruh pun Allah itu selalu apa? Mengasihi kepada kita. Coba, sehat pemberian Allah, kita bisa bernapas diberi oleh Allah, kita bisa menguap diberi oleh Allah, bisa makan diberi oleh siapa itu? Allah. Pokoknya masya Allah, Allah luar biasa. Betapa hebatnya Allah mempunyai sifat apa? Al-Wahhab. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya yang bermunajat kepadanya dengan cepat atau lambat dan masih banyak lagi. Coba, Allah, kita setiap hari berdoa berapa kali? Berapa kali kita berdoa? 5 kali dalam setiap sholat 5 waktu. Berarti setiap setelah sholat apa? Subuh, apakah itu di dalamnya kita suka berdoa? Berdoa. Terus kita tadi dikabulkan oleh Allah. Berarti Allah ini apa namanya itu? Memberi kepada siapa? Kepada keinginan kita. Dapat dipahami? Paham? Nah, ini cara kita meyakini dari sifat Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Sebagai manusia kita harus meyakini bahwa rezeki adalah anugerah dari Allah. Konsep ini berbeda dengan hasil kerja kita. Pahami bahwa mengasihi adalah sesuatu yang Tuhan kasihi, bukan sesuatu yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada makhluknya. Tuhan yang Maha Esa menawarkan hadiah untuk semua makhluk yang diinginkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengharapkan tidak ada balasan tanpa syarat. Tuhan yang Maha Esa menganugerahi semua makhluknya tanpa diminta atau bosan. Coba kita, kalau kita diminta apakah bosan? Mintanya sering kepada kita, apakah kita akan bosan? Tidak. Bosan. Tiap hari misalkan, kalau baru kepada Repan, Pan minta uang pengen jajan. Hari pertama dikasih, hari kedua Pan minta uang jajan dikasih, ketiga dikasih, keempat dikasih, kelima Repan bikin jengkel kepada Galuh. Kok kamu minta melulu sih? Marah atau uang aku habis. Tetapi Allah itu tidak seperti itu. Allah mah tidak akan merasa bosan, tidak pelit. Beda sama siapa? Kita terkadang kita suka pelit, betul tidak?
Allah itu tidak merasa bosan mengasihi kepada hambanya dan tidak pernah pelit. Nah, ini kita meyakini sifat Al-Wahhab. Coba lihat ke depan, dengarkan. Nih, yang kedua yaitu B, Asmaul Husna sifat Al-Alim. Bagaimana cara meyakininya dan apa manfaatnya meyakini kepada sifat Al-Alim? Meyakini ciri-cirinya apa? Yang pertama, tidak berbuat maksiat sekalipun tidak ada orang yang melihat. Coba, apa contoh maksiatnya yang tidak dilihat oleh orang lain? Judi, ngadu ayam, apalagi domba, apalagi mabok, apalagi mencuri atau maling. Apakah orang yang maling itu berbuat maksiat? Bukan. Maksiat. Allah mengetahui tidak? Sekalipun kita bersembunyi di dalam tanah, Allah pun apa? Mengetahui. Wah, kata Delta mau bilang keluar angkasa itu oleh siapa? Allah milik siapa? Allah mengetahui tidak? Wah, kata kamu pengen buat rumah di bawah laut milik siapa? Allah mengetahui tidak? Mungkin manusia teman kita tidak akan mengetahui. Oh, kemana Kama ya pindahnya kemana? Ternyata Kama pindah rumahnya di dalam lautan. Tapi Allah mengetahui. Ya, kepada siapa? Kepada kita. Beda sama dengan pandangan siapa? Pandangan kita. Nah, paham ya? Terus yang kedua, selalu berhati-hati di setiap tingkah laku dan ucapan. Awas, hati-hati. Nih, ucapan tidak boleh menyakiti, tidak boleh membuli, ya, tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara apalagi, apalagi berbicaranya menyakiti hati orang lain, menyakiti hati teman, menyakiti hati orang tua. Akibat apa? Akibat pembicaraan yang sangat jelek. Yang ketiga, setiap hari menyempatkan diri membaca buku yang bermanfaat. Cung yang suka baca buku, Cung yang suka rajin membaca. Nah, Cung, ya. Karena apa? Dengan rajin membaca akan bertambah apa? Bertambah apa? Bertambah ilmu. Karena sumber ilmu itu ada di mana? Di buku. Maka harus rajin membaca setiap hari. Nah, ini Al-Alim ya. Apa manfaatnya? Manfaat orang yang yakin bahwa Allah Maha mengetahui. Yang pertama, menanamkan rasa takut untuk berbuat jahat. Jadi takut. Karena apa? Allah melihat kepada kita. Kita mau mencuri, Allah melihat. Kalau ada orang yang mau mencuri, bilang, tidak ada yang melihat kepada kita. Padahal Allah melihat. Biasanya kalau orang yang mencuri jalan depan, jalan belakang. Biasanya orang yang mencuri apakah suka bilang dulu? Tidak. Tok. Assalamualaikum. Salam. Ini namanya PRT. Iya. Siapa kamu? Saya maling. Oh, maling. Pernah enggak ada maling seperti itu? Tidak ada. Intinya malingnya maling yang tidak etis ya. Masa ada maling bilang dulu sama orangnya? Pasti yang maling jalannya ketetepan, yang kedua tengah malam, yang ketiga jalan belakang, yang keempat pilih suasana gelap. Itu kesempatan orang yang maling. Ya, paham? Yang kedua, menanamkan rasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Dengan sholat, apa lagi? Baca Quran, apa lagi? Baca sholawat, apa lagi? Apa? Ngaji, apa lagi? Zikir, apa lagi? Baca tasbih ya, zikir gitu ya. Bagus. Tepuk tangan. Yang ketiga, memantapkan hati orang yang beriman. Nah, berarti kalau kita takut kepada Allah, hati kita berarti baik, bagus, ya kan? Ya, hati kita bagus, baik. Yang keempat, memberikan ketenangan kepada orang yang beriman. Dan yang kelima, menjauhkan diri dari sifat sombong dan tahu nggak sombong? Sombong kenaon? Ya sombong, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling ganteng, merasa paling cantik, merasa
Nah, jadi yang pertama tidak ragu dalam berdoa. Jadi hati itu yakin. Tidak mamang, tidak ragu-ragu dalam apa? Berdoa, karena yakin Allah pasti apa? Mendengar. Yang B, selalu optimis dalam menghadapi segala pekerjaan. Dan yang C, selalu mendengarkan hal-hal yang positif. Berarti mendengarkan dengan apa? Contohnya mendengarkan hal-hal positif itu mendengarkan yang baik-baik. Mendengarkan apa? Coba. Nih kelompok ini, kelompok A, mendengarkan apa? Mendengarkan apa lagi? Nah, kelompok B mendengarkan apa? Adhan. Iya betul. Mendengarkan apa lagi? Sholawat. Mendengarkan apa lagi? Orang yang mau baca Quran. Kelompok C apa? Mendengarkan yang baik-baik. Berzikir. Mendengarkan apa lagi? Nah, orang yang mau baca Yasin dengarkan oleh kita. Sholawat. Ya, tepuk tangan. Yang kedua, manfaatnya. Apa manfaatnya orang yang yakin bahwa Allah Maha mendengar? A, berusaha menjadi pendengar yang baik dan objektif. Jadi tidak boleh mendengar hal-hal yang kotor. Apalagi kita mendengarkan misalkan ada yang ngerumpi, didengarkan oleh kita. Contoh misalkan Gian sama Cacan lagi membicarakan Wildan. Ini mah contoh. Didengar oleh Raka. Berarti Raka teh mendengarkan. Kata Gian teh ke Chandra teh, Can, kemarin waktu lagi sholat di masjid, Wildan kentut besar kentutnya. Kata siapa? Kata Gian. Didengar oleh siapa? Oleh Raka. Wah, kedengaran. Oleh Raka itu dibilangin sama Wildan, dan kesini. Ada apa Raka? Yo, kemarin itu Cacan sama Gian membicarakan kamu. Emang kenapa? Katanya kamu kentut besar sekali kentutnya. Wildan gak enak. Kata siapa? Kan itu. Masya Allah, itu kan jadi apa? Nanti sama teman. Bertengkar. Asya, kata Wildan, siapa yang bilang kamu? Kata siapa kamu? Saya kentut. Ke Gian sama Cacan teh. Bukan Wildan yang kentut ke sholat mah. Memang siapa? Gali. Oh iya. Ya, mohon maaf. Dikira Wildan yang kentut. Kan itu. Jadi pendengar harus objektif ya. Jangan sambil langsung dicerna. Apalagi itu namanya jadi fitnah nantinya. Paham ya? Yang B, menghargai pendapat orang lain, hargai pendapat teman ya, hargai pendapat kelompok A, hargai pendapat kelompok B, hargai pendapat kelompok C. Yang terakhir, bersedia menerima nasihat dan mau menasehati orang lain. Harus kita menerima nasihat. Nasihat itu apa? Masukan. Contoh, nah kamu ya jangan nakal, harus baik. Iya Pak, iya Bu. Itu contohnya. Berarti menerima nasihat. Kalau yang tidak menerima nasihat, contoh, nah kamu ya kalau sekolah jangan manggil kumasa ya Pak. Itu tidak apa itu. Tidak menerima apa? Tidak menerima nasihat. Ya, sudah Bapak dijelaskan. Terusan paham? Dapat dipahami? Nah, sekarang tadi yang setelah Bapak sampaikan, jelaskan. Sekarang tugas tiap kelompok ya untuk menyimpulkan yang dari penjelasan Bapak barusan. Silakan berdiskusi tiap kelompok. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Silakan. Buka, bukunya buka. Ya, berdiskusi tiap kelompok. Nah, ini. Tiap kelompok.
yang setelah oleh Bapak tadi sampaikan. Nah, semuanya sudah. Ini di kelompok T. Oh. Oh. Sudah. Oh. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Nah, dikasih waktu 3 menit. Cepat. Ya. Bawah. Di bawah ya, jawabannya di bawah. Oh. Ya, silakan. Sudah belum? Oh, misalnya so. Sesuai dengan kemampuan kita. Ini kita jelaskan oleh Bapak. Anak-anak kita rajin banget ya, Masya Allah. Nah, sudah ya? Sudah. Oh, kumpulin.
untuk sekarang tiap kelompok mempresentasikan dari pembahasan tadi sifat al-wahhab al-asami. Untuk kelompok A mempresentasikan sifat al-wahhab, kelompok B al-alim, kelompok C asami. Perwakilan satu orang untuk maju ke depan. Tepuk tangan. Silakan. Di depan. Silakan. Saya dari kelompok A akan membacakan surat kepada orang ada imbalan dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan Tuhan kepada semua makhluknya dengan iman. Tiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Empat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Lima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya yang mengajak padanya cepat atau lambat dan masih banyak lagi. Iya, tepuk tangan. Kelompok A sedang mempresentasikan kesimpulan dari sifat al-wahhab. Nah, sekarang untuk kelompok B akan membacakan kesimpulan sifat al-alim. Silakan maju ke depan. Sini. Saya akan membacakan kesimpulan sifat asmaul-husna al-alim. Satu, tidak berbuat maksiat sekalipun tidak ada orang yang melihat. Dua, selalu berhati-hati setiap tingkah laku dan ucapan. Tiga, setiap kali menyempatkan diri membaca buku yang bermanfaat. Dua, manfaat orang yang yakin bahwa Allah mengetahui. Hikmah bagi kita yang meyakini tentang asmaul-husna al-alim adalah: satu, menanamkan rasa takut untuk berbuat jahat. Dua, menanamkan rasa takut selalu mendekati diri kepada Allah. Tiga, memantapkan hati orang yang beriman. Empat, memberikan ketenangan kepada orang yang beriman dan menjauhkan diri dari sifat sombong dan takabur. Iya, tepuk tangan. Kelompok B sudah mempresentasikan sifat al-alim. Nah, sekarang kelompok C. Kelompok C akan menyimpulkan dari sifat as-sami. Saya dari kelompok B akan membacakan keyakinan bahwa ciri-ciri orangnya yang bahwa Allah Maha adalah: satu, tidak ragu dalam berdoa karena yakin Allah pasti mendengarkan. Dua, selalu optimis dalam menghadapi segala pekerjaan dan selalu menjalankan hal-hal yang positif. Saat orang mengakui bahwa Allah Maha mendengar, satu, berusaha menjadi pendengar yang baik dan objektif. Dua, menghargai pendapat orang lain dan bersedia menerima nasihat dan mau menasihati orang lain. Iya, tepuk tangan. Nah, itu kesimpulan dari sifat al-wahhab al-asami. Terima kasih atas kerjasamanya, atas kreatifnya kalian tiap kelompok dan tugas individu. Semoga nanti nilainya bagus buat kalian ya. Jadi penyemangat buat kalian semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, rupanya cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga ilmu yang barusan Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh KM. Silakan. Berdoa surat An-Nas. Qul
Rupanya cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf atas